Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iketet Adi Wiraguna dari program di Ilmu Komunikasi jurusan Dharma Stah Negeri Keturunan Singaraja. Hari ini saya akan menceritakan suatu kisah Linggapuran. Linggapuran bertahun-tahun yang lampau, ketika masa penghancuran dunia yang hanya ada air ditutupi awan kegelapan. Saat itu Dewa Wisnu tengah tertidur pulas sebagai wujud seorang Narayana. Ketika itu Brahma tidak mengenali Dewa Wisnu. Kemudian Brahma kan tidak mengenali Dewa Wisnu. Kemudian Brahma membangunkan Dewa Wisnu yang berwujud sebagai Narayana. Brahma pun berkata, "Hai, siapa kau? Kenapa kau? Apa yang kau lakukan di sini?" Wisnu pun terbangun dan berkata, "Bagaimana kabarmu, Brahma? Apakah putraku ini baik-baik saja?" Brahma pun menjawab, "Siapa kau? Beraninya kau memanggilku sebagai putramu? Aku adalah Brahma, aku adalah penguasa alam semesta." Brahma pun, "Aku adalah Brahma, aku adalah pencipta alam semesta dan Dewa Wisnu, nampaknya kau telah lupa. Aku adalah Wisnu, kau adalah Brahma, kau terlahir dariku," kata Dewa Wisnu. Di sela-sela perdebatan mereka antara Dewa Brahma dan Dewa Wisnu, muncul yang bersinar terang melebihi sinar mentari. Yang tersebut bernama Lingga. Lingga tersebut amat terang mengalahkan sinar mentari. Lingga tersebut tidak memiliki pangkal maupun ujung. Terus itu Dewa Brahma dan Dewa Wisnu akhirnya penasaran, benda apakah yang menjulang tinggi melebihi dan tidak memiliki pangkal dan ujung. Dewa Wisnu dan Brahma pun kemudian mengecek lingga tersebut dengan cara Dewa Brahma berwujud seperti angsa dan terbang ke angkasa mengecek ujung tiang lingga tersebut, dan Dewa Wisnu berubah menjadi babi hutan yang menggali pangkal lingga tersebut. Keduanya pun tidak berhasil menemukan pangkal maupun ujung tiang tersebut. Kemudian Dewa Brahma dan Wisnu kembali dengan hasil pencapaian mereka masing-masing. Dewa Brahma dan Dewa Wisnu pun tidak kembali, tidak menemukan apapun, tidak menemukan pangkal maupun ujung dari tiang tersebut. Dewa Wisnu dan Dewa Brahma pun kemudian menyadari apakah lingga tersebut dan kemudian berdoa. Di sela-sela mereka berdoa, kemudian terdengar suara Om, Om, Om yang bergema mengelilingi tiang tersebut atau lingga tersebut. Ketika itu Dewa Brahma dan Dewa Wisnu sedang berdoa. Kemudian datanglah seorang resi yang merupakan jelmaan dari Dewa Siwa. Dewa Siwa pun berwujud sebagai Resi Pedanama. Resi tersebut mengatakan kepada Dewa Wisnu dan Dewa Brahma itu adalah lingga tersebut merupakan bagian dari alam semesta atau sebuah alam semesta. Pembentukan alam semesta berubah menjadi lingga tersebut dan mengatakan Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu pemelihara, dan Dewa Siwa pelebur, dan Resi Pedanama tersebut berubah menjadi sosok Siwa. Dan sejak saat itu Siwa dipuja sebagai bentuk lingga. Terus itu, dan kemudian Dewa Brahma dan Dewa Wisnu kemudian
meminta Dewa Siwa untuk mengajarkan mantra-mantra suci kepada Dewa Brahma dan Dewa Wisnu. Sejak saat itu, Siwa dipuja dalam bentuk lingga. Nah, itu tadi penjelasan dari Lingga Purana. Kemudian saya berlanjutkan ke insiden. Insiden dari Lingga Purana tersebut adalah satu, Dewa Brahma membangunkan Dewa Wisnu, tidak mengenali Dewa Wisnu sebagai perannya. Kemudian yang kedua, pertikaian antara Dewa Wisnu dan Dewa Brahma. Yang ketiga adalah kemunculan benda raksasa yang tidak memiliki pangkal maupun ujung yang disebut lingga. Yang keempat, Dewa Brahma berubah menjadi angsa dan mengacak ujung dari lingga tersebut. Yang selanjutnya adalah Dewa Wisnu berubah menjadi seekor babi hutan dan menggali pangkal lingga tersebut. Kemudian terdengar suara om dari lingga tersebut. Yang terakhir adalah kemunculan Dewa Siwa dalam bentuk Resi Pedanama. Terus tuh selanjutnya amanat yang saya ambil dari cerita lingga tersebut adalah pengabdian kepada tulus ikhlas kepada Sang Yang Widiwasa sebagai Tuhan yang Maha Esa untuk menciptakan alam semesta dan memelihara alam semesta. Kemudian pemujaan kepada Dewa Siwa dalam wujud lingga. Dan kita sebagai manusia sentiasa untuk mempelajari ayat-ayat suci atau sastra-sastra suci yang tertuang dalam kisah Weda. Sebagai umat Hindu, hendaknya wajib tahu tentang ayat-ayat suci tentang Dewa Siwa tersebut. Nah, itu tadi penjelasan dari sinopsis Lingga Purana, insiden Lingga Purana, dan amanat Lingga Purana. Terus yang terakhir, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian yang kurang tidak enak di hati penonton atau kurang enak di hati pemirsa. Terus saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.